Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha ar-risalah wa addal amanah wa nasahal ummah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala hadzal nabiyil karim nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa usikum ya ibadallah bittaqwallahi azza wa jalla wa ta'atihi la'allakum tuflihun, kama qala ta'ala fi kitabihil hakim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, alhamdulillah kita senantiasa mengagungkan Allah, memuji Allah, mensyukuri semua karunia-Nya. InsyaAllah semua amal ibadah kita Allah berkenan menerimanya, membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga terlimpah kehadirat baginda junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita selalu berusaha mengikuti dan meneladani, mengamalkan semua tuntunan Nabi. Itulah media kita semua agar kita termasuk umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang layak mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan kehidupan ini adalah ujian. Al-hayatu ibtila'un. Ujian yang Allah tetapkan dalam kehidupan ini adalah apakah ujian yang bernama kenikmatan atau sebaliknya ujian yang bernama kesulitan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Di surat Al-Mulk ayat yang kedua, Allah menetapkan salah satu ketetapannya bahwa Dialah yang mencipta kematian, mencipta kehidupan dalam rangka ujian. Ujiannya adalah agar ada orang-orang yang paling baik amalnya. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam menghadapi ujian yang Allah tetapkan, maka ada dua solusi yang ditawarkan pula oleh Allah. Allah Maha mengetahui siapa yang layak diuji dengan kenikmatan atau sebaliknya kesulitan. Allah Maha tahu pula kapan Allah akan turunkan ujian kenikmatan atau kesulitan. Allah pula Maha tahu hamba-hambanya yang mampu dan tidak mampu mengikuti ujian-ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, bagaimana solusi Allah agar kita mampu menjalankan ujian itu dengan sebaik-baiknya. Allah menyebutkan di surat At-Talaq ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan jaminan kehidupan yang merupakan ujian akan dapat dijalankan oleh hamba-hambanya yang bertakwa kepadanya. Karena siapa yang bertakwa, maka Allah akan memberi jalan keluar. Tidak hanya itu, Allah akan limpahkan rizkinya tanpa disangka-sangka.
Bahkan jika kemudian dengan takwanya ia kemudian bertawakal kepada Allah, malah Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk memenuhi seluruh apa yang dibutuhkan dalam kehidupannya. Apakah dalam menghadapi ujian dalam bentuk kenikmatan atau ujian dalam bentuk kesulitan-kesulitan. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Di surat Al-Anbiya 35 Allah juga mengingatkan bahwa nanti kami akan menguji manusia dengan dua ujian. Ujian kebaikan atau kenikmatan, ujian keburukan atau kesulitan. Dan siapapun yang mendapatkan ujian itu semuanya adalah baik kalau ia sikapi dengan takwa, sikapi dengan tawakal. Seorang tabi'in besar bernama Hasan Al-Basri rahimahullah, ia diadu oleh beberapa sahabat atau murid-muridnya. Mereka mengadu kesulitan-kesulitan kehidupan. Ada yang mengadu tentang kesulitan ekonominya, ada yang mengadu karena sakit yang dialaminya, tentang keluarganya, tentang yang lainnya dalam kehidupannya. Semua aduan yang diterima oleh Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau hanya memberikan satu solusi agar semua aduan itu, semua kesulitan itu ia hadapi dengan sebaik-baiknya, dan nanti Allah berkenan untuk menjauhkan dari kesulitan-kesulitannya, membebaskan dari ujian-ujian kesulitan. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri mengutip surat Nuh ayat 11, yursilis samaa alaikum midrara wa yumditkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara. Sebelumnya adalah faqultus taghfiru rabbakum. Solusinya, jika ingin Allah turunkan hujan dalam bentuk anugerah rahmatnya, Allah memperbanyak rizki kalian, Allah memperbanyak pula keluarga-keluarga kalian, dan Allah berkenan untuk menambah kenikmatan-kenikmatannya, maka Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, ikutilah sebagaimana pesannya Nabi Nuh kepada kaumnya, faqultus taghfiru rabbakum, perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendapat jawaban yang sama dari Imam Hasan Al-Basri, maka para muridnya kemudian bertanya, kenapa istighfar itu akan menyelesaikan semua kesulitan kami, semua persoalan kami? Beliau mengatakan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang yang mampu menjalankan kehidupan paling baik, seorang yang bersabar atas semua ujian Allah, seorang yang paling bersyukur atas semua nikmat Allah. Beliau pula beristighfar setiap harinya tidak kurang dari 100 kali. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inni la astaghfirullah fil yaumi aktsara min mi'ati marrah. Nabi Muhammad selalu beristighfar, memohon ampun kepada Allah tidak kurang dalam satu hari 100 kali beliau memohon ampunan, padahal beliau adalah seorang yang tidak ada dosanya. Beliau adalah dijamin surganya, beliau adalah pula dijamin kebaikan-kebaikan dunianya. Itulah kata Imam Hasan Al-Basri, kenapa Nabi justru mencontohkan perbanyak istighfar? Karena orang yang beristighfar berarti ia mengakui kelemahannya, ia mengakui kesalahannya. Padahal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa inna dzamba la yahrumul 'abda minar rizqi. Sesungguhnya kadang-kadang dosa dan kesalahan akan menghalangi seseorang daripada rizki-rizki Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan wasilatul istighfar, media istighfar, Allah berkenan mengampuni dan memaafkan kesalahannya. Setelah kesalahannya diampuni oleh Allah, maka Allah berkenan pula memberikan semua apa yang diinginkan oleh hamba-hamba tersebut, sekaligus apabila dia ada kesulitan, ada persoalan dan ada permasalahan, Allah juga berkenan untuk memberikan jalan keluar melalui istighfarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama juga memahami kenapa istighfar itulah yang dijadikan solusi setelah bertakwa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali menuturkan, sesungguhnya takwa seseorang
Di antara cirinya adalah memperbanyak istighfar. Karena istighfar itulah menghindarkan dari ujub, menghindarkan dari sombong. Manakala seseorang beristighfar kepada Allah, ia mengakui belum seberapa amal yang dijalankannya, malah ia mengakui justru banyak dosa dan kesalahan yang dilakukannya. Ketika ia memperbanyak istighfar, Allah mencintainya, karena Allah mencintai hamba-hambanya yang selalu mengadu kepadanya. Sebagaimana seorang anak manakala mengadu kepada orang tuanya, ia awali dengan permohonan maaf. Demikian juga seseorang ketika bertemu dengan seseorang ingin meminta bantuannya, ia pula awali dengan ucapan mohon maaf, karena itu pertanda memang ia ingin mendapatkan bantuan sebagaimana ia mohon pertolongan kepada Allah. Maka istighfar itu adalah merupakan media awal, pintu pertama agar seseorang dikategorikan sebagai orang yang paling bertakwa. Dikatakan oleh para ulama, al-istighfaru da'bul adqiya wassalihin. Istighfar itu bukan karena kesalahan yang dilakukan saja. Istighfar itu bukan karena dia banyak dosa dan salah, tapi istighfar adalah ciri orang yang bertakwa, ciri orang-orang yang soleh. Karenanya itu Imam Hasan Al-Basri tadi menyarankan semua muridnya agar mereka memperbanyak istighfar atas dosa dan kesalahan, atau memperbanyak istighfar saat mereka mendapatkan ujian, kesulitan, persoalan-persoalan hidup. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, kenapa istighfar menjadi kata kunci bagaimana seseorang akan dihindarkan dari kesulitan-kesulitan? Kesulitan yang dimaksud oleh Allah bukan hanya kesulitan di dunia, tetapi yang paling berat adalah kesulitan-kesulitan di akhirat, kesulitan padang mahsyar, kesulitan ketika dihisab oleh Allah, kesulitan ketika ditimbang amalnya. Kesulitan-kesulitan itu sebagaimana Nabi SAW menyebutkan, idza nuqishal hisabu azim, seseorang kalau benar-benar nanti dihisab, ditimbang oleh Allah, tidak akan pernah bisa selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ciri orang yang diselamatkan adalah manakala ia sudah diampuni dosa-dosanya oleh Allah, maka selamatlah dari hisab di akhirat, selamatlah dari mizan di akhirat. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Jika seseorang mendapatkan catatan amalnya dengan tangan kanannya yang menunjukkan banyak kebaikan dan amal solehnya, maka Allah akan menghisab dengan hisab yang mudah. Di antara para ulama memahami hisab yang mudah itu adalah Allah sudah memaafkan beberapa kesalahannya, Allah sudah mengampuni dosa-dosanya. Tinggal yang dilihat adalah, yang diperlihatkan adalah amal-amal baiknya, maka ia menerima dengan tangan kanannya. Istighfar adalah memang solusi agar kesulitan hidup di dunia Allah hindarkan. Namun ada kesulitan yang sangat berat, kesulitan di yaumil akhir kelak. Dengan istighfar itu seseorang akan dihisab dengan hisab yang mudah, sampai Nabi mengatakan kepada sahabat-sahabatnya doa yang sangat mustajab di sisi Allah, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, perkenankan hamba agar engkau menghisab hamba dengan hisab yang mudah, yaitu kesalahan dan dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah, tinggal catatan kebaikan dengan tangan kanannya, maka ia layak mendapatkan ampunan dan surga Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, takwa itu tandanya adalah istighfar. Namun takwa itu adalah akhir dari orang yang bertakwa adalah juga beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lazamal istighfar ja'alallahu min kulli fajjin makhraja wa min kulli dhikin haraja. Siapapun yang terus-menerus melazimkan istighfar, apakah karena kesalahan atau ia melakukan kebaikan, tanpa ada apapun yang melatar belakanginya, ia selalu istiqamah, terus-menerus membaca istighfar dimanapun, kapanpun, dan dalam keadaan bagaimanapun, justru Allah akan membuka jalan keluar atas kesulitannya dan memberikan
kemudahan dari kesulitan-kesulitan yang dihadapinya. Sejalan dengan surat At-Tolak ayat yang kedua dan ketiga tadi, maka sesungguhnya orang yang beristighfar itu adalah orang yang menutup hidupnya dengan kebaikan. Maka siapapun yang melazimkan istighfar dalam hidupnya, maka Allah akan menutup hidupnya pula dengan istighfar. Dan orang yang menutup hidupnya dengan istighfar, berarti ampunan sudah berada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang menutup kehidupannya dengan istighfar, berarti kehidupannya pula mendapatkan titel dari Allah, husnul khatimah. Karenanya tidak salah Imam Hasan Al-Basri menyampaikan solusi kepada seluruh muridnya ketika menghadapi apapun. Sekaligus juga beliau menyampaikan sabda dari baginda Nabi Muhammad SAW, ujian apapun itu pasti baik. Manakala ujian kenikmatan, ia bersyukur. Manakala ujian kesulitan, ia bersabar. Dan kata Nabi, wa fi kullin khair, semuanya baik, tidak ada yang tidak baik. Karena yang mengujinya adalah Allah yang maha baik. Karena ujian Allah pula sesuai dengan kadar kebaikan kita, kadar agama kita, kadar keimanan kita. Sehingga semakin banyak ujian, semakin meningkat derajatnya di sisi Allah. Semakin ia bersabar dengan ujian kesulitan, semakin meningkat pula imannya. Semakin ia bersyukur atas ujian yang bernama kenikmatan, semakin meningkat pula imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita memaknai kehidupan ini sebagai ujian dalam rangka kita terus-menerus mensabari semua ujian kesulitan dari Allah dan mensyukuri semua ujian kenikmatan dari Allah. Hasil akhirnya kita memperbanyak istighfar kepada Allah, kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah, kita pula bertawakal kepada Allah, dan kita tutup kehidupan ini insya Allah dengan istighfar. Sehingga tidak hanya kesulitan dunia yang Allah angkat, tetapi kesulitan di akhirat kelak Allah juga hindarkan dan menjadikan kita seorang yang nanti dihisabnya dengan hisab yang sangat mudah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa sayyidil mursalin afdhalil khalqi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-maliku al-haqqu al-mubin, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walahu wa nasarahu ila yaumiddin. Fa'ausikum ya ibadallah bittaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun fid dunya wal akhirah kama qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah wa nahnu ala dzalika minasyahidin wal qaimin. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, marilah kita bermunajat menutup
khutbah Jumat di hari yang sangat mulia ini, berdoa kepada Allah untuk kita semua, keluarga kita, anak-anak, saudara kita, semua sahabat-sahabat kita, khususnya mereka yang sedang mendapatkan ujian sebagaimana saudara-saudara kita di Cianjur dan sekitarnya. Mudah-mudahan Allah angkat semua kesulitan-kesulitan mereka, Allah anugerahkan ketabahan dan kesabaran, Allah catat pahala, Allah ganti dengan yang lebih baik di masa-masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Kita awali doa kita dengan bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin. Allahumma arzuqna fa innaka anta khairur raziqin. Allahumma tub 'alaina fa innaka antat tawwabur rahim. Allahumma adfa' 'anna al bala wal ghala wal waba wal fahsya wal mihana wal fitan wal madhalim bi rahmatika ya akramal akramin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Aqimus shalah.